Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas di GPB Jemaat Mangamaseang menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan ibadah pembukaan kegiatan bulan Pelkes dan kesaksian GPIB tahun 2026. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Christine Jama Kaunang. Tradisi remang atau rewangan merupakan tradisi gotong royong yang sampai saat ini dapat ditemukan di dalam masyarakat pedesaan di wilayah Jawa. Umumnya tradisi rewang dilakukan ketika tetangga sekitar hendak menyelenggarakan hajatan atau acara besar, seperti pernikahan, khitanan, pemberian nama bayi yang baru lahir, syukuran keluarga, sedekah bumi, hingga acara mengenang kerabat yang telah meninggal dunia. Umumnya tradisi rewang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Para perempuan membantu kegiatan masak dan menyiapkan segala kebutuhan pangan. Sementara laki-laki berkumpul untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan pada acara tersebut. Dalam masyarakat pedesaan, tradisi rewang dipenuhi semangat dan juga aksi gotong royong untuk menolong keluarga yang akan menyelenggarakan acara. Semangat gotong royong yang menjunjung sikap sukarela tanpa pamrih menghadirkan harmoni dalam kehidupan komunal. Tidak hanya di masyarakat, gotong royong pun juga kita hidupi dalam kehidupan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja Tuhan. Gotong royong yang kita lakukan dalam terang iman bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi bersama memuliakan Tuhan dan menghadirkan pemulihan. Ada luka, beban, dan pergumulan yang tak ditampakkan oleh sesama kita. Melalui pelayanan yang kita lakukan, ditampakkan oleh sesama kita. Melalui pelayanan yang kita lakukan, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan yang membawa harapan, menguatkan yang lemah, serta memulihkan yang terluka. Hari ini bersama seluruh jemaat GPIB, segala wilayah pelayanan kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian Pelkes GPIB. Kita diajak untuk menghidupi semangat kebersamaan, kepedulian, dan pemulihan. Kiranya melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, Tuhan bekerja di tengah kita, memulihkan kehidupan, dan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Mari bersatu teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai tanda syukur kita menyambut firman Tuhan
yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita tabiskan ibadah hari Minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 menyatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah
kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu ya Tuhan, umat-Mu selamatkan. Tiada terselami, tiada terbandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kekal selamanya. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali gagal menjalani panggilan dari-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk melayani dengan hidup berintegritas, setia, serta penuh kasih, sebagaimana Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Namun kami lebih sering menggunakan panggilan Tuhan untuk kenyamanan dan kepentingan diri kami sendiri. Kami lalai dalam menjaga perkataan dan tindakan kami, yang justru melukai dan bukan menyembuhkan. Ketidaksetiaan membuat kami menjadi tidak panjang sabar, hingga tidak peka terhadap kebutuhan sesama kami. Dengan motivasi yang salah, kami telah mengecewakan Tuhan. Ketika kami tidak menjadi teladan dalam kehidupan, keluarga, dan pelayanan ini. Ampunilah sebab kami seringkali tidak menjaga kekudusan hidup yang menjerumuskan kami pada pemuasan kedagingan kami. Ampunilah kami ketika kami tidak setia pada kebenaran firman-Mu dan ketika kami tidak menghadirkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan pemulihan. Baruilah hati kami ya Tuhan, pulihkanlah kami terlebih dahulu, supaya kami menjadi alat pemulihan bagi sesama kami. Bentuklah kami untuk menjadi pelayan yang setia, berintegritas, penuh kasih yang mencerminkan kasih Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami berseru, kasihilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau berulang
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu, telah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan tunggal-tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Dalam Tuhan-Nya dan kepadanya orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Bersama kita hendak mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat ke-14 hingga ke-16. Perintah hidup baru menyatakan demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyampaikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Silahkan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca Titus pasal pertama ayat 5 hingga ke-16. Titus pasal pertama ayat 5 hingga ke-16. Setelah kita menyiapkan bagian Alkitab untuk kita baca dan kita renungkan, mari mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Seruling GPIB Jemaat Mangamaseang. Kiranya pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian.
Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan menghadirkan kami di gedung gereja ini dalam mengikuti ibadah hari Minggu. Ataupun Tuhan mengizinkan kami mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Jemaat Mangamaseyang. Ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan berkenan atasnya. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Titus pasal 1 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penantang-penantangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Mereka itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal budi maupun hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji
dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian pembacaan Alkitab. Kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Akan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di GPIB Jemaat Mangamaseang di gedung gereja ini, dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang. Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan, hari ini kita beribadah secara khusus bagi jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Bulan Juni merupakan bulan Pelkes atau bulan pelayanan dan kesaksian, di mana kita akan melihat, menyaksikan, memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang tersebar di wilayah pelayanan GPIB. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sedikit kilas balik. 21 tahun yang lalu, ketika Majelis Sinode menempatkan saya menjadi pendeta atau ditabiskan sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB di bulan Mei di tahun 2005. Ketika SK dibacakan, SK penempatan dibacakan, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa di mana ya Tuhan saya ditempatkan. Karena ketika SK dibacakan oleh Majelis Sinode pada saat itu, saya ditempatkan di GPIB Maranatha, Tanjung Selor, Pospelkes Kanaan Pejalin. Saudara-saudara, waktu itu Tanjung Selor masih wilayah Kalimantan Timur. Sekarang ini sudah wilayah Kalimantan Utara. Dalam semangat panggilan dan pengutusan, saya akhirnya berangkat untuk menjalankan tugas perdana saya sebagai seorang pendeta GPIB. Saudara-saudara, waktu itu saya ditabiskan di GPIB Immanuel Pekanbaru. Dapat dibayangkan dari GPIB Immanuel Pekanbaru, Riau Daratan pada saat itu, menuju ke Kalimantan Timur. Ya, Bapak Ibu, waktu itu kita masih agak gaptek ya. Jadi untuk menemukan GPIB Kanaan Pejalin itu tidak ada di peta. Yang ada cuman ada Tanjung Selor. Kami pergi dengan semangat pelayanan. Saudara-saudara, penerbangan dari GPIB Immanuel Pekanbaru, transit dulu beberapa waktu di Jakarta. Dari Jakarta kemudian, karena saya memang dasarnya orang Makassar, saya sempat pulang ke Makassar pada waktu itu. Saya kemudian melanjutkan perjalanan dari Makassar ke Balikpapan, transit beberapa jam di Balikpapan, kemudian menuju ke Tarakan. Belum sampai di situ Bapak Ibu. Kemudian dengan menggunakan speed sekitar 3 jam, akhirnya tiba di Tanjung Selor. Nah, dari Tanjung Selor menuju pos pelayanan saya Bapak Ibu, kita harus pakai perahu. Ya. Menyeberang dulu, naik perahu, dari perahu kita sambung lagi dengan angkutan berikutnya waktu itu ya dengan kendaraan mobil. Masuk di pos Pelkes. Saya menyaksikan bertemu dengan Sungai Kayan. Bapak Ibu, pos Pelkes saya di sekitar Sungai Kayan pada saat itu. Secara khusus jemaat kami adalah jemaat Dayak Kenya. Saudara, saya bertanya sama yang menjemput, karena saya menyaksikan
para penduduk desa ataupun jemaat itu mandi di sungai, mereka cuci beras di sungai, mereka melakukan pokoknya segala sesuatu dari sungai. Dan saya tanya, sumber air dari mana? Itu Ibu Pendeta, kita ambil segala sesuatunya dari sungai. Saudara-saudara, ketika cuaca panas, air sungai lumayanlah agak bersih. Tapi kalau sudah turun hujan, secara khusus kalau penduduk sana bilang, kalau di daerah hulu sungai hujan, meskipun kita tidak dapat hujan, air sungai yang kita pakai mandi, kita pakai cuci, kita pakai segala sesuatu di situ berubah warna. Jadi warna susu Milo. Bapak Ibu dapat bayangkan? Ya, itulah yang selama 4 tahun saya berada di sana Bapak Ibu. Saudara-saudara tahu, rata-rata jemaat di sana giginya semua rusak. Karena mengkonsumsi air sungai secara langsung. Dan itulah akhirnya kami pun secara manual harus melakukan penyulingan secara manual. Diendapkan dulu segala tanah-tanahnya, pasir-pasirnya sudah di bawah, baru kita pergunakan air itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kehidupan jemaat di sana sangat-sangat baik. Meskipun penduduk aslinya ataupun mereka awalnya tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berpelayanan di sana selama 4 tahun, puji Tuhan semua sehat-sehat. Dan anak tunggal saya juga lahir di desa itu Bapak Ibu. Sehingga dia punya nama Dayak. Nama Dayaknya Urai. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus itu sekilas balik. Waktu itu belum ada yang namanya sinyal HP Bapak Ibu. Untuk boleh berkomunikasi dengan orang luar, saya waktu itu belum menikah, 1 tahun karena ada perjanjian dengan GPIB. 1 tahun setelah menjadi pendeta GPIB baru boleh kita menikah. Masih hidup sendiri sehingga untuk berkomunikasi dengan suami saya yang sekarang, berkomunikasi dengan orang yang keluarga saya, kita harus cari gunung dulu Bapak Ibu untuk dapat sinyal. Untuk cari sinyal itu kita harus jalan dulu beberapa kilo untuk dapat sinyal baru bisa terhubung. Jadi itulah pelayanan di Pos Pelkes yang boleh dikatakan tanggung jawab sangat besar. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyanggupkan saya untuk melaksanakannya. Meskipun di Pos Pelkes itu pula saya harus mengalami keguguran anak pertama. Tapi bersyukur Tuhan mengizinkan saya memiliki anak saya yang sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama hari ini mau belajar firman Tuhan dari pelayanan yang memulihkan. Saudara-saudara, perikop bacaan Alkitab kita pada hari ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, biasanya menjadi acuan bagi kita dalam proses pemilihan diaken dan penatua ataupun proses pemilihan unit-unit misioner. Kita lihat ya, ada banyak hal yang dapat membuat kita dalam hal ini iman kita sakit. Di antaranya ketika kita harus bertemu dengan penyesatan, ketika kita harus bertemu dengan tantangan. Dalam menyikapi hal ini untuk mengantisipasi ataupun untuk memulihkan jemaat di Kreta yang saat itu sedang bergumul dengan penyesatan, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Titus, seorang anak rohaninya, seorang anak muda yang melayani di Pulau Kreta. Saudara-saudara, Pulau Kreta sendiri, mari coba kita perhatikan bersama-sama. Next. Saudara-saudara, kehidupan jemaat di Pulau Kreta pada abad pertama Masehi pada saat itu berada dalam situasi yang sangat menantang. Kenapa? Karena ada budaya lokal yang buruk, karena ada ketidaktertiban dan ancaman ajaran sesat. Saudara, wilayah Pulau Kreta itu sendiri adalah bagian daripada sebuah pelabuhan yang strategis. Ya, sangat strategis di Laut Mediterania. Namun, jemaat di sana
terkenal jemaat yang kehidupannya di bawah standar moral. Atau kehidupan jemaat di Kreta pada saat itu standar moralnya sangat rendah, jemaat Tuhan. Masyarakat lokal tempat jemaat Kristen Kreta tinggal memiliki reputasi yang sangat buruk. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama. Paulus menggambarkan tabiat asli mereka. Seperti yang kita boleh baca dalam bacaan Alkitab kita jemaat Tuhan di ayat 12. Paulus menyebutkan mereka itu, orang-orang Kreta itu pembohong. Orang-orang Kreta itu bagaikan binatang buas. Orang-orang Kreta itu pelahap yang malas. Saudara, ini gambaran jemaat Kreta. Kebiasaan mereka itu menipu. Mereka sangat serakah. Mereka lakukan seks bebas dimanapun mereka mau. Mereka masih dipengaruhi oleh budaya-budaya lama. Pokoknya hidup mereka tidak tertib. Jemaat Kreta dikatakan belum dewasa secara iman. Jemaat Kreta sangat mudah dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat. Banyak kali anggota jemaat mengaku percaya kepada Kristus, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi cara hidup mereka, kebiasaan mereka, moral mereka sehari-hari masih mengikuti cara hidup lama yang penuh dengan tipu daya jemaat Tuhan. Hal inilah yang dikritik keras oleh Rasul Paulus. Mereka dikatakan menyangkal Allah. Saudara-saudara, dalam kondisi demikian, Paulus meminta Titus. Ya, dalam kondisi yang demikian, Paulus meminta Titus menetapkan penatua-penatua di tengah-tengah jemaat Pulau Kreta pada saat itu. Saudara, tugasnya penatua pada saat itu adalah mereka dipanggil untuk menjadi bagian daripada kehidupan jemaat yang bisa jadi teladan dalam kebenaran, dalam kasih, dalam cara hidup yang benar. Penatua itu harus mampu menasehati, membimbing, memberikan makanan rohani kepada jemaat di Kreta pada saat itu yang iman mereka sedang sakit. Mereka diharapkan kembali memberikan amunisi berupa firman Tuhan, berupa teladan yang baik tentang kehidupan kekristenan yang semestinya. Agar iman mereka menjadi dewasa, iman mereka tidak mudah goyah. Menurut ayat Alkitab kita, saudara-saudara, secara khusus di dalam ayat yang ke-9, penatua itu bertanggung jawab meyakinkan jemaat tentang ajaran-ajaran yang benar. Tidak boleh berdiam diri ketika ada ajaran sesat ataupun budaya-budaya buruk yang menyusup ke dalam gereja Tuhan. Penatua harus memiliki keberanian rohani untuk menegur, meluruskan, bahkan membungkam penyesatan demi melindungi masa depan jemaat. Itulah di situ, saudara-saudara, Titus harus memutuskan akses jaringan kesesatan yang ada pada saat itu. Saudara-saudara, Paulus meminta Titus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, bagaimana kriteria-kriteria yang harus dilakukan dalam proses pemilihan hamba Tuhan, penatua pada saat itu. Saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana
orang-orang yang disebut sebagai, kembali ke sebelumnya. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana orang-orang suci dan orang-orang najis itu harus dibedakan. Saudara, hamba Tuhan tidak boleh termakan oleh ajaran palsu. Hamba Tuhan harus hidup benar. Saudara lihat, Penatua dipanggil untuk menjadi teladan dalam mengarahkan kebenaran kepada jemaat. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita jemaat Tuhan. Penatua harus mampu menasehati, membimbing dan memberikan makanan rohani. Sehingga syarat-syarat itu selanjutnya disampaikan Paulus kepada Titus. Syarat yang pertama adalah, mari coba kita perhatikan bersama. Tidak boleh terpengaruh oleh ajaran palsu dan dongeng. Saudara perhatikan bersama-sama. Bagaimana seorang penatua tidak boleh dipengaruhi oleh ajaran palsu atau isu-isu atau berita-berita yang belum tentu benar. Seorang penatua harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan ketika dia menemukan kebenaran, dia harus berani menegur jemaat dengan tegas. Bukan hanya ditegur lalu dikasih biar, tapi harus dibimbing. Harus diarahkan untuk hidup yang benar dan tertib. Jangan sampai di tengah-tengah jemaat seorang penatua menjadi biang kerok kerusuhan dan memecah belah kehidupan jemaat. Seorang penatua harus menunjukkan pengenalan akan Allah, baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan. Harus benar-benar menunjukkan kebenaran. Jangan sampai seorang penatua dia pula yang biang rusuh. Rasul Paulus bilang sama Titus, pilihlah penatua yang hidupnya kudus. Menjalani hidupnya dengan penuh integritas antara apa yang ada di dalam dirinya yang diungkapkan dan dilakukan itu sinkron. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pemimpin dalam pengajaran, teguran keras Paulus kepada sebagian jemaat Kreta ini adalah karena mereka mengaku di ayat 16 ya, mereka mengaku mereka mengenal Allah, tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka menyangkal Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini sebuah teguran. Nasihat yang kita baca pada saat ini adalah teguran kepada jemaat Tuhan yang ada di Kreta, di mana Titus diutus di sana untuk mengarahkan, menegur mereka. Saudara, next, manusia secara alami tidak suka ditegur. Ya, tidak suka ditegur. Namun, perlu disadari, perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya koreksi diri. Hati yang lembut dan mau diajar saat ditegur oleh firman Tuhan adalah kunci utama pertumbuhan rohani. Sekali lagi, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Iman kita adalah iman yang sakit. Sama seperti jemaat di Kreta, kalau kehidupan kita adalah orang-orang yang anti teguran. Kita tidak akan bisa bertumbuh rohani kita secara dewasa. Secara naluriah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang suka ditegur. Teguran seringkali terasa menyakitkan. Teguran seringkali mengusik kenyamanan kita,
Bahkan ada yang merasa harga dirinya tercabik-cabik kalau ditegur. Saudara, ada yang merasa harga dirinya jatuh ketika dikritik. Reaksi pertama kita adalah ketika kita ditegur, kita membela diri. Kita merasa diserang atau bahkan menjadi marah. Saudara, seseorang hanya akan menegur orang yang berharga baginya. Ya, mari camkan baik-baik. Seseorang hanya akan menegur orang yang berharga baginya. Ketika saudara ketemu di pinggir jalan, ada orang yang sikapnya tidak baik, ada orang yang misalnya kok dia jalan-jalan gak pakai baju sih? Kita gak kenal orang itu, pasti kita akan cuekin. Kita tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Tapi ketika kita menegur seseorang, berarti itu adalah orang yang kita kenal dan kita peduli padanya. Tapi kalau orang yang tidak kita kenal dia mau lakukan kesalahan apapun, urusanmu. Bukankah begitu jemaat Tuhan? Ketika dia punya ikatan kasih dengan kita, kita pasti akan menegur hidupnya. Kalau tidak benar. Sekali lagi, kalau hari ini ada orang yang suka tersinggung, ketika ditegur, ketika dikoreksi, ketika dia melakukan yang tidak baik, percayalah itu karena orang yang menegurmu sangat mengasihimu. Amin. Allah pun, saudara-saudara, memberikan jawaban yang sangat indah. Coba kita perhatikan apa yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 12. Saudara, firman Tuhan bilang begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah menghajar anaknya yang disayanginya. Kalau saudara hari ini, ataupun dalam konteks jemaat di Kreta, ditegur, mari sadari bersama saudara. Ketika Tuhan berbicara keras melalui hati nurani kita, itu karena kita adalah anak-anaknya. Dan dia tidak ingin kita binasa dalam dunia ini. Kalau saudara pernah ya, saudara duduk di gereja, saudara sedang mengikuti ibadah, lalu merasa khotbah pendeta itu menyindir saudara. Pernah tidak? Saudara sedang beribadah, lalu saudara merasa pendeta ataupun pelayan firman-Nya sedang menyindir saudara. Pernah tidak? Pernah. Saudara, saya mau bilang, itu bukan karena pelayan firman itu tahu rahasia saudara. Melainkan itu karena Roh Kudus sedang memakai khotbah tersebut untuk mengetuk pintu hati saudara. Jadi jangan pernah merasa begini ya. Itu pendeta Kristin kalau khotbah dia suka sindir-sindir orang. Ya. Pasti saya lagi itu yang dia bicarakan di mimbar. Saudara, tidak. Setiap firman Tuhan yang tersampaikan, percayalah itu Roh Kudus yang sedang menegur saudara, mengetuk pintu hati saudara. Maka mari menyadari bahwa Tuhan memakai siapapun. Memakai sahabat, memakai keluarga, memakai pendeta, memakai penatua, ataupun saudara seiman untuk datang dan berbicara jujur tentang kesalahan saudara. Itulah yang tertulis dalam ayat 13 dalam bacaan Alkitab kita. Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Teguran dari sesama, teguran dari firman Tuhan sekalipun dirancang agar iman kita sehat. Agar iman kita bertumbuh. Bukan cacat. Ilustrasi sederhananya begini jemaat Tuhan. Ya, ilustrasinya begini. Di setiap rumah modern atau hotel misalnya, selalu dipasang alat kecil di langit-langit. Ya, kalau saudara sedang nginap di hotel, misalnya ada sebuah alat yang mungkin saudara bertanya, itu apa ya yang dipasang di sana?
Saudara, itu sebenarnya alat-alat kecil yang disebut smoke detector atau pendeteksi asap. Pendeteksi asap dan gas. Saudara-saudara, suatu malam ketika semua orang sedang tertidur nyenyak dalam sebuah rumah, tiba-tiba alarm tersebut berbunyi. Alarm pendeteksi asap dan gas berbunyi. Sangat kencang, melengking dan merusak ketenangan penghuni rumah pada saat itu. Bunyinya sangat mengganggu telinga. Saudara-saudara, akhirnya sang pemilik rumah itu marah karena tidurnya terganggu. Lalu dia mengambil sebatang kayu, dia pukul alat pendeteksi atau alarm tersebut hingga hancur. Dia pukul hingga hancur dan kembali tidur. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Beberapa jam kemudian seluruh rumah terbakar habis. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ada kebocoran gas. Padahal alarm itu berbunyi yang menandakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Alarm itu berbunyi kencang. Bukan karena dia membenci pemilik rumahnya sehingga dia tidak mau pemilik rumahnya tertidur. Tetapi alarm itu berbunyi kencang karena dia tahu ada bahaya fatal di depan. Saya mau bilang begini, sama seperti alarm. Teguran firman Tuhan, teguran setiap firman Tuhan seringkali memang terasa bising di telinga kita. Seringkali terasa tidak menyenangkan. Seringkali kita merasa terganggu, tidak nyaman, mengganggu zona nyaman kita. Namun saudara, jika kita mematikan alarm tersebut dengan marah, menolak teguran, tidak datang-datang gereja lagi ketika firman Tuhan tersampaikan menyinggungnya, saudara mulai mundur dari pelayanan, itu dengan cara saudara menunjukkan saudara marah, saudara menolak teguran, itu sebenarnya adalah sikap yang tidak tepat. Karena sikap demikian akan menuntun kita menuju kehancuran masa depan. Itu berarti iman kita sedang sakit dan kita tidak mau disembuhkan. Oleh sebab itu, saudara diingatkan hari ini, bagaimana seharusnya respon kita ketika menerima ajaran dari Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Saudara, pertama, runtuhkan tembok keakuan, runtuhkan keegoisan saudara. Saat ditegur melalui khotbah, saat ditegur oleh sesama, ketika saudara berada di jalan yang salah, jangan langsung mencari alasan untuk membela diri. Coba renungkan. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan jika kita memang salah. Jangan keras kepala, jangan keras hati, atau meninggikan keegoisan saudara. Kedua, jangan benci orang yang menegur saudara. Jangan benci kepada pelayan firman yang memberitakan firman. Jangan benci kepada orang tua saudara. Jangan benci kepada saudara, kakak, adik saudara, opa, oma, ataupun sahabat saudara. Saudara, lihat bahwa di balik mereka sebenarnya ada Roh Kudus Tuhan. Tuhan sedang meminjam mulut mereka, Tuhan sedang pinjam keberanian mereka untuk masa depan saudara yang lebih baik. Yang ketiga, ambil langkah perubahan nyata, lakukan perubahan nyata. Teguran tanpa pertobatan hanya akan menjadi penyesalan. Ubah arah hidup kita saudara-saudara. Tinggalkan kebiasaan lama, hidup dalam ketaatan dan percayalah masa depan kita akan lebih baik.
Itulah yang diinginkan Paulus pada jemaat di Kreta. Perubahan. Sehingga tegurannya sangat keras. Dia sampaikan itu kepada Titus. Dan saat ini saudara dan saya juga sedang ditegur oleh firman Tuhan. Perubahan hidup yang sejati menuntut integritas. Apa yang kita akui di hari Minggu harus tercermin dalam kejujuran kita dalam bekerja, dalam beraktivitas dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang aktif, yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, saudara dan saya diingatkan untuk terus bertumbuh. Terus berakar di dalam Tuhan, berbuah dalam pelayanan, berbuah dalam kesaksian hidup. Kita percaya Tuhan akan mampukan. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jalan hidup yang lebar sepi, merasa dibakar. Tolong beri pandangan gelap
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama semua orang percaya di skala waktu dan tempat, kita hendak mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, ya Kristus Kepala Gereja, kami datang menghampiri Tuhan dengan penuh rasa syukur pada pagi hari ini. Karena atas seizin Tuhan kami boleh berada di hari Minggu pertama di bulan yang ke-6 di tahun 2026. Ada banyak kejadian dalam kehidupan kami, baik itu sukacita, pergumulan, ataupun masalah serta sakit penyakit sekalipun. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan terus tetap menuntun kami, sehingga hari ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik melalui kehadiran kami secara luring saat ini, ataupun dalam ibadah kami secara daring dari rumah kami masing-masing. Firman-Mu telah tersampaikan bagi kami, dan di tengah-tengah bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, Firman-Mu menegur kami untuk tetap menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, berbuah dalam pelayanan serta kesaksian hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang bijaksana ketika kami harus menerima teguran melalui firman Tuhan. Kami bijaksana ketika orang-orang yang mengasihi kami juga menegur kami ketika kami berada di dalam dosa dan kesalahan. Ya Bapa, tolong kami untuk senantiasa memancarkan cahaya Tuhan lewat kehidupan kami yang terus jadi berkat. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu dalam pelayanan dan kesaksian. Secara khusus dalam pembukaan pelayanan dan kesaksian di lingkup GPIB. Kami mohon Tuhan menolong kami agar melalui kehadiran kami di tengah-tengah gereja Tuhan, kami pun dapat menghidupi semangat kebersamaan, kepedulian dan pemulihan di tengah-tengah tantangan zaman yang harus kami alami. Biarlah kami tetap menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat kegiatan-kegiatan di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2026. Tuhan memberkati seluruh tanggung jawab dari majelis sinode dalam peran yang mereka lakukan. Demikian pula kegiatan-kegiatan Pelkes di wilayah Mupel, secara khusus di Mupel, Sulawesi Selatan dan Barat. Tuhan berkati kegiatan yang akan dilaksanakan di GPIB Immanuel Parepare Bajem Pinrang. Kami percaya semua berjalan baik. Berkati pula pelayanan-pelayanan yang ada di pos-pos Pelkes. Hamba Tuhan yang melayani di pos Pelkes diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kami mau berdoa bagi warga jemaat dan para pelayan-pelayan Tuhan di pos Pelkes. Tuhan mampukan semua sehat dan kuat. Kami berdoa buat sesama kami yang bergumul karena penyakit yang dialami, baik secara fisik maupun mental.
kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik buat mereka. Secara khusus kami mau berdoa buat Bapak Gerson Palar, Ibu Andi Sanjar, Ibu Sri Sugiarto, Ibu Lincetoan, Ibu Hamina Sigarlaki, dan Saudara Yoce Parinusa. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam persoalan-persoalan kehidupan. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Ya Tuhan, berkati secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini dalam tanggung jawab dan kehadiran mereka di berbagai daerah dalam semangat gotong royong. Kami mohon Tuhan terus hadir di sana, menolong dan menopang agar semangat ini tidak pudar di tengah-tengah zaman yang boleh berada. Kami berdoa juga Tuhan memberkati seluruh ciptaan Tuhan, baik itu flora dan fauna yang mengalami eksploitasi karena kerusakan alam. Kami tetap percaya perlindungan Tuhan boleh nyata dan segala sesuatu yang menjadi harapan kami bagi flora dan fauna ciptaan Tuhan, semuanya boleh terpenuhi karena mereka, saudara-saudara kami di luar sana, menyadari apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, berkati segala sesuatu yang menjadi harapan kami. Kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan dengan baik. TNI, Polri, dan jajaran yang ada biarlah semuanya bersatu padu untuk keutuhan NKRI. Berkati ya Tuhan pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Mangamaseang. Memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan telah utus untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Kami berpengharapan bahwa Tuhan memberkati terus pendeta Besti, demikian pula diaken, penatua, vikaris. Tuhan memberkati unit-unit misioner, BPPJ, komisi-komisi yang ada, pegawai kantor gereja, koster, sopir, satpam, tim kerja, renovasi kantor lama ataupun tim kerja penghabisan pelayan firman dan sakramen GPIB. Kami berdoa semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kami mau berdoa buat hubungan Mangamaseang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan juga hubungan dengan Arhanud. Tuhan juga berkati agar selalu tercipta hubungan baik di dalamnya. Kami mau berdoa buat mereka yang berduka cita, Tuhan berikanlah kekuatan dan penghiburan. Mereka sebagai korban bencana ekologi, Tuhan juga hadir di sana untuk menguatkan mereka. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang bertambah usia kelahiran dan perkawinan di tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2026. Kami tahu dan kami percaya ini adalah anugerah Tuhan dalam pertambahan usia. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami. Hari ini merupakan hari ulang tahun dari Susana Tahiniaru. Demikian juga Bapak Yusuf Siahaya, Amanda Latuheru, Raffles Jeff Hukom. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan berkati mereka. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami di sektor pelayanan 2. Tuhan memberkati kehidupan keluarga Sony Marjan, keluarga Konda Wowor, keluarga Ani Victor, keluarga Raja Guguk Lagasi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah mereka dilindungi Tuhan. Bapak yang baik, kami juga percaya bahwa hari ini kami bersama-sama dengan saudara kami dari guru-guru sekolah Elim. Secara khusus guru-guru SMA Kristen Elim Makassar. Terima kasih bahwa mereka juga boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati tanggung jawab mereka dalam peran sebagai tenaga pengajar, pendidik di SMA Kristen Elim. Demikian pula kami berdoa buat yayasan ini biarlah semakin jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa setiap kami yang hadir pada saat ini kami sungguh-sungguh percaya kami diberkati Tuhan. Meskipun kami tahu bahwa setiap gumul juang kami juga masih menanti kami di depan sana. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan tetap akan menolong kami. Terima kasih Bapak, berkati pendidikan kami, berkati pergaulan kami, berkati keseharian kami, berkati usaha dan kerja kami. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan hadir menopang, melindungi.
Bapak yang baik, terima kasih untuk peran tanggung jawab yang boleh dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Berkati Penatua Paraskonda, Penatua Nace Estefanus, Penatua Ripka Matakupan, Diaken Jerry Parihala, Diaken Hans Manusiwa, Diaken Fridolin Parihala, Diaken Benyamin Sara, Diaken Leo Patina Sarani, Paduan Suara Seruling, demikian juga Paduan Suara Guru SMA Kristen Elim. Tuhan memberkati Saudara Chelsea, Tuhan memberkati Ibu Ata, Tuhan berkati Saudara Kesia Sasiang dan tim multimedia Mangamaseang. Kami bersyukur ya Bapak untuk hari ini kami dimampukan oleh Tuhan. Selanjutnya Tuhan kami tetap percaya bahwa hari esok kami akan terus dikendalikan oleh Tuhan untuk tetap ada di jalannya Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap hidup baru, kami siap melangkah di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati bulan Pelkes GPIB tahun 2026. Kami percaya semua akan berlangsung dalam tuntunan-Mu. Inilah kami yang bersyafaat, inilah kami yang percaya Tuhan akan dengarkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, bersama pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Guru SMA Kristen Elim Makassar, sekaligus akan menyaksikan sosialisasi dari Yayasan Elim Makassar sekiranya ada anak Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkenan disekolahkan di Yayasan Elim. Kepada segenap majelis dan seluruh jemaat GPIB Manggamasseang, kami izin perkenalkan diri yang berdiri saat ini di depan Bapak Ibu dari guru-guru Sekolah Kristen Elim Makassar, tepatnya ya guru SMA, guru TK, dan juga beberapa staf yayasan. Buat Bapak Ibu yang mungkin dalam tahun ajaran ke depan masih mencari sekolah untuk anak terkasih, Sekolah Kristen Elim Makassar adalah tempat yang di mana anak-anak Bapak Ibu tidak hanya diajar secara akademik kognitif, tetapi juga diajarkan dengan nilai-nilai sosial emosional dan nilai-nilai Kristiani yang takut akan Tuhan. Jadi saat ini sudah berada di gelombang tahap 3 terakhir. Buat Bapak Ibu yang masih mau mencari tahu tentang program sekolah, kami tunggu di Sekolah Kristen Elim Makassar. Jadi mungkin di antara kami juga baru ada yang bergabung saat ini bersama dengan Jemaat GPIB Manggamasseang. Kami mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memelihara hidup kita dan bahkan persekutuan kita pun Tuhan telah pelihara. Kini kita dipanggil untuk menyatakan syukur kepada Tuhan, baik dengan materi maupun hidup yang kita persembahkan. Ingatlah pesan Alkitab, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Kolose pasal 3 ayat 17. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi yang berwarna merah untuk dana bulan Pelkes GPIB 2026. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima kasih ya Tuhan,
Jemaat, marilah berdiri. Menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Berkat, kami mengucap syukur karena Tuhan terlebih dahulu menganugerahkan berkat dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ke hadapan-Mu. Kami menyadari apa yang kami persembahkan tak sebanding dengan pemberian-Mu. Kami memohon, terimalah persembahan ini sebagai tanda bakti dan iman kami kepadamu. Mohon kuduskan dan sucikanlah persembahan ini untuk dipakai dalam karya layan gerejamu. Jadikan kami alatmu untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, serta menghadirkan kasih-Mu di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kesaksian pujian paduan suara seruling GPIB Mangamaseang dipersilakan.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku. Ku berikan hatiku hanyalah padamu. Ku berikan hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, pelayan firman Pendeta Christine Jama Kaunang, pelayan pujian paduan suara seruling GPIB Mangamaseang, dan paduan suara gabungan guru Kristen Elim Makassar. Organis Saudari Kesia Sasiang, pemandu lagu Saudari Chelsea Metikohi dan Ibu Marta Sugianto Hulselan. Operator multimedia Mangamaseang Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologi persidangan gerejawi. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA di Gedung Serbaguna, Mangamaseang. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda hari Selasa 9 Juni 2029 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Ibadah keluarga hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 dan sektor sampai dengan sektor pelayanan 10. Ibadah persekutuan kaum bapak hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. Bidang PPSDI PPK Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Bidang pembangunan ekonomi gereja, himbauan mengimbau kepada seluruh warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efesus 4 ayat 2b, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bidang Infokom Litbang, ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Juni 2026. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran jemaat dalam ibadah ini, pria 100 orang, wanita 167 orang, jumlah 267 orang. Penutup,
Majelis Jemaat GPIB Manggamasseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini. Dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Selanjutnya kita menyaksikan tayangan video Bulan Pelayanan Pelkes GPIB 2026. Bulan Pelayanan dan Kesaksian atau Pelkes GPIB adalah momentum bagi gereja untuk mengalirkan kasih Allah dalam tindakan nyata. Melalui Pelkes, kita diingatkan bahwa gereja hadir bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk membawa kabar baik bagi sesama dan seluruh ciptaan. Mari melangkah bersama dari iman yang sederhana menuju kedewasaan yang teguh, menjadi perpanjangan tangan Kristus yang nyata di dunia. Salam damai sejahtera. Di hadapan Tuhan kita bersyukur karena dalam kasih-Nya yang tak terbatas kita masih bisa merayakan keselamatan yang sejati melalui bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2026. Tema bertumbuh dalam keselamatan dan subtema bertumbuh, berakar dan berbuah dalam pelayanan dan kesaksian. Pembukaan bulan Pelkes dilaksanakan pada Minggu 7 Juni 2026 bertempat di Jemaat Siloam Sibolga, Sumatera Utara. Dan penutupan dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2026 bertempat di Jemaat Pancaran Kasih Lumajang, Jawa Timur. Pelayanan dan kesaksian GPIB adalah tugas utama gereja yang hadir menyatakan kerajaan Allah bagi manusia dan sesama ciptaannya. Gereja hadir menyatakan kasih Allah bagi seisi dunia, manusia, ciptaan lainnya, serta lingkungan hidup melalui tindakan nyata yang memulihkan dan membangun kehidupan yang penuh keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Melalui bulan Pelkes, kita melanjutkan perjalanan rohani yang dinamis. Selain kegiatan pembukaan dan penutupan bulan Pelkes, masing-masing jemaat dan mupel dipanggil untuk melaksanakan safari Pelkes, menyaksikan video eksplorasi pesona pos Pelkes di channel YouTube GPIB, dan setiap mupel diundang untuk hadir dalam semiloka pemberdayaan jemaat di lingkup mupel. Mari kita jadikan bulan Pelkes ini sebagai komitmen terus bertumbuh, berakar dalam Tuhan, dan berbuah dalam pelayanan serta kesaksian. Kiranya hidup kita menjadi berkat dan nama Yesus semakin ditinggikan. Soli Deo Gloria. Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan semangat berpelayanan dan kesaksian untuk terus bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Dia. Mari berdiri. Pergilah sebagai pelayan yang terus dipulihkan oleh Tuhan, setia pada firman-Nya, rendah hati dalam tuntunan kasih-Nya, menjadi saluran pemulihan bagi sesama, baik di sekitar kita maupun di pos-pos pelayanan. Sebab Tuhan setia dan senantiasa menyertai langkah kita. Teruslah kami masuk dalam dunia,
kasih bagi kerajaanmu, membawa keadaan terangmu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawakan sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawakan sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mari jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.